Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait risiko ketidakpastian dan pengambilan keputusan, yang mana di sini beranggotakan 6 orang, yakni Alfi Nihaya NIM belakang 032, Muhammad Anang Prasetyo NIM belakang 036, Zaki Haifin Ubaidillah NIM belakang 042, Erlina Novita Anggraini NIM belakang 053, Metaria Safani NIM belakang 054, dan saya sendiri Ika Wahyuni NIM belakang 222. Langsung saja di sini saya akan memaparkan terkait pengertian risiko, yang mana risiko dapat dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk atau kerugian yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Hal ini didukung pendapat oleh Jojo Sedaso tahun 1999 bahwa risiko mempunyai karakteristik. Yang pertama itu merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Yang kedua merupakan ketidakpastian yang bila terjadi akan menimbulkan kerugian. Jadi di sini risiko dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu risiko murni atau pure risk adalah risiko di mana kemungkinan kerugian ada tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada. Contohnya di sini kecelakaan, kebakaran, kebanjiran, dan lain sebagainya. Salah satu cara menghindari risiko murni ini adalah dengan asuransi. Dengan demikian besarnya kerugian dapat diminimalkan. Itu sebabnya risiko murni kadang dikenal dengan istilah risiko yang dapat diasuransikan atau insurable risk. Yang kedua di sini risiko spekulatif, yakni suatu risiko yang dihadapi perusahaan yang dapat memberikan keuntungan dan juga dapat memberikan kerugian. Contohnya di sini usaha bisnis membeli saham. Risiko spekulatif kadang-kadang dikenal dengan istilah risiko perubahan model bisnis. Untuk slide selanjutnya, yakni terkait cara mengatasi risiko. Risiko adalah kejadian yang tidak diinginkan, merupakan bagian dari kehidupan yang dapat terjadi tetapi tidak selalu dapat dihindari. Beberapa cara yang biasanya dipakai dalam menghadapi risiko, yakni 1. Menghindari risiko atau avoiding risk, yaitu menghindari penyebab timbulnya risiko. Menghindari risiko merupakan strategi yang sangat penting. Strategi ini merupakan strategi umum yang digunakan untuk menangani risiko. Dengan menghindari risiko, kontraktor dapat mengetahui bahwa perusahaan tidak akan mengalami kerugian akibat risiko yang telah ditaksir. Di sisi lain, kontraktor juga akan kehilangan sebuah peluang untuk mendapatkan keuntungan yang mungkin didapatkan dari asumsi risiko tersebut. Contohnya di sini, seseorang kontraktor yang ingin menghindari risiko politik dan finansial berkaitan dengan proyek pada negara dengan kondisi politik yang tidak stabil dapat menolak melakukan tender proyek pada negara tersebut. Namun demikian, apabila kontraktor tersebut menolak untuk melakukan tender, maka kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dari proyek tersebut juga ikut menghilang. Yang kedua di sini dengan cara mengurangi risiko atau reducing risk, yaitu memperkecil kemungkinan atau probabilitas untuk terjadinya risiko tersebut atau memperkecil kerugian atau akibat risiko yang mungkin terjadi. Dengan strategi seperti itu, risiko dapat ditahan dengan berbagai cara, tergantung pada filosofi. Alternatif strategi yang kedua adalah mencegah risiko dan mengurangi risiko. Strategi ini secara langsung mengurangi potensi risiko kontraktor dengan dua cara, yaitu 1. Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko. Yang kedua, mengurangi dampak finansial dan risiko apabila risiko tersebut benar-benar terjadi. Contohnya di sini pemasangan alarm atau alat anti maling pada peralatan di proyek akan mengurangi kemungkinan terjadinya pencurian. Sebuah gedung yang dilengkapi dengan sprinkler system akan mengurangi dampak finansial apabila gedung tersebut mengalami kebakaran. Hanya itu yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Haifin Ubaidillah
Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengukur resiko. Cara mengukur resiko adalah sistem pengukuran risiko perusahaan digunakan untuk mengukur eksposur risiko perusahaan sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Sistem pengukuran risiko tersebut paling tidak harus dapat mengukur. Yang pertama adalah sensitivitas produk atau aktivitas terhadap perubahan faktor yang mempengaruhi produk tersebut. Yang kedua adalah kecenderungan perubahan faktor berdasarkan fluktuasi yang terjadi di masa lalu dan korelasinya. Yang ketiga adalah faktor resiko secara individual. Yang keempat, eksposur resiko secara keseluruhan maupun per resiko. Yang kelima, seluruh resiko pada seluruh transaksi serta produk perusahaan dan dapat diintegrasikan ke dalam sistem informasi manajemen. Selanjutnya adalah metode pengukuran risiko dapat dilakukan secara kuantitatif atau kualitatif. Apabila perusahaan melakukan backtesting terhadap model internal seperti credit scoring tool atau evaluate risk dan stressing testing exposure yang mengandung risiko tertentu. Sekian, bisa dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Alvini Haya, NIM 1907211000032. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang sikap terhadap risiko. Dalam menjalankan usaha atau suatu bisnis dalam perusahaan, manajemen dalam menghadapi suatu resiko dapat menentukan sikap terhadap resiko tersebut. Nah, di sini ada 3 sikap untuk menghadapi resiko, yaitu yang pertama, menghindar dari resiko atau risk averse. Nah, di sini perusahaan akan menghitung mana yang lebih besar antara resiko dan harapan keuntungan. Bila resiko ternyata lebih besar daripada keuntungan, maka manajemen yang masuk kelompok risk averse akan menghindar dari usaha tersebut. Nah, yang kedua yaitu netral terhadap resiko atau risk netral, yaitu sikap rasional dalam menghadapi resiko bila peluang usaha mempunyai harapan keuntungan yang bakal diperoleh dan juga memiliki peluang resiko yang mungkin terjadi. Yang ketiga yaitu senang bermain dengan risiko atau risk taker, yaitu perilaku individu yang bersedia mengambil risiko atau risk taker di sini cenderung menganggap risiko itu sebagai suatu hal yang tidak perlu dikhawatirkan. Jadi dia akan senang sekali mengikuti suatu permainan taruhan yang fair. Fungsi utility pendapatan dari ketiga kelompok tersebut tentunya akan berbeda. Hal tersebut dapat dipecahkan dengan teori utilitas harapan atau expected utility theory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Anam Prasetyo, NIM 036. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ketidakpastian dan perbedaan antara ketidakpastian dengan resiko. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ketidakpastian. Ketidakpastian mengacu pada pengertian resiko yang tidak diperkirakan. Artinya, dari adanya ketidakpastian tersebut dapat menimbulkan resiko yang tidak diperkirakan. Dalam segi pengertian, ketidakpastian merupakan keadaan di mana ada beberapa kemungkinan kejadian dan setiap kejadian akan menyebabkan hasil yang berbeda. Namun, tingkat kemungkinan atau probabilitas kejadian itu sendiri tidak diketahui secara kuantitatif. Kata ketidakpastian berarti suatu keraguan. Dengan demikian, pengertian ketidakpastian dalam arti yang luas adalah suatu pengukuran di mana validitas dan ketepatan hasilnya masih diragukan. Ketidakpastian itu disebabkan karena pengetahuan yang tidak sempurna dari manusia. Contoh yang pertama, perkiraan cuaca mengatakan mungkin besok akan turun hujan. Perkataan mungkin menunjukkan ketidakpastian dari pakar cuaca karena ketidaksempurnaan pengetahuannya dalam membuat perkiraan. Kemudian contoh yang kedua, pemilu akan berjalan dalam bentuk salah satu dari 3 skenario
sebagai berikut. Skenario yang pertama, pemilu akan berlangsung dengan aman. Kemudian yang kedua, ada kerusuhan kecil dan tidak memiliki dampak berarti. Kemudian skenario ketiga, terjadi kerusuhan dan menyebabkan pemilu gagal. Kemudian apabila Anda ditanya seberapa besar kemungkinan dari masing-masing kejadian tersebut akan terjadi, maka Anda tidak dapat menjawab karena tidak ada data yang mendukung. Kemudian dari contoh tersebut dibuat contoh dalam bentuk usaha menjelang pemilu. Skenario yang pertama, pemilu berjalan dengan aman. Maka dengan peluang usaha Anda akan optimis bahwa akan mencapai tingkat penjualan 500 miliar dengan meraup laba 50 miliar. Tetapi bila pemilu mengalami gangguan kecil, maka Anda memperkirakan penjualan perusahaan Anda hanya mencapai 400 miliar dengan tingkat keuntungan 30 miliar. Kemudian skenario ketiga, apabila terjadi maka pemilu gagal. Anda hanya mampu mencapai penjualan 100 miliar dan mendapatkan keuntungan 5 miliar. Lalu apabila Anda ditanya seberapa besar kemungkinan dari masing-masing kejadian tersebut akan terjadi, maka Anda tidak dapat menjawab karena tidak ada data yang mendukung, karena pemilu belum terjadi. Kemudian ditanya lagi seberapa besar kemungkinan pemilu akan berjalan aman, Anda menjawab tidak tahu karena pemilu belum dilaksanakan, tidak ada data yang mendukung. Kemudian ditanya lagi seberapa besar kemungkinan pemilu akan menghadapi gangguan kecil, maka Anda juga tidak akan menjawab tidak tahu karena pemilu belum berlangsung dan tidak ada data yang mendukung. Kemudian Anda ditanya lagi berapa besar kemungkinan pemilu akan gagal, maka jawabannya juga Anda tidak tahu karena memang pemilu belum berlangsung. Maka itulah yang dimaksud dengan ketidakpastian. Selanjutnya yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang perbedaan ketidakpastian dengan risiko. Perbedaan yang pertama, ketidakpastian. Jenis subjek yang tidak kuantitatif. Kemudian risiko, ukuran kuantitas atau quantity subjek, ukuran empiris. Yang kedua, ketidakpastian tidak dapat mengukur fluktuasi dengan probabilitas. Risiko yang kedua dapat mengukur kemungkinan nilai suatu kejadian dengan fluktuasi. Kemudian yang ketiga, ketidakpastian. Tidak ada data pendukung mengukur kemungkinan kejadian. Risiko yang ketiga, ada data pendukung atau pengetahuan mengenai kemungkinan kejadian. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang tingkatan ketidakpastian. Ketidakpastian selalu berhubungan dengan keadaan yang memiliki beberapa kemungkinan kejadian dan dampaknya. Ketidakpastian resiko tidak terduga dari sebuah kejadian. Kondisi ketidakpastian timbul karena beberapa sebab, antara lain yang pertama yaitu jarak waktu dimulai perencanaan atas kerugian sampai kegiatan itu berakhir. Makin panjang jarak waktu, makin besar ketidakpastiannya. Yang kedua yaitu keterbatasan tersedianya informasi yang diperlukan. Yang ketiga, keterbatasan pengetahuan atau keterampilan teknik mengambil keputusan. Ketidakpastian itu sendiri banyak tingkatannya. Ada beberapa tingkat ketidakpastian dengan karakteristiknya masing-masing. Yang pertama yaitu ketidakpastian sangat tinggi atau relatif pasti. Pada tingkatan ketidakpastian yang tidak ada atau sudah pasti, hasil bisa diprediksi dengan relatif pasti. Pada tingkatan ini, kondisi ketidakpastian sangat tinggi. Hukum alam merupakan contoh ketidakpastian tersebut. Sebagai contoh, kita bisa memprediksi dengan pasti bahwa bumi mengitari matahari selama 360 hari atau 1 tahun. Yang kedua yaitu ketidakpastian objektif. Tingkatan selanjutnya adalah ketidakpastian objektif dengan contoh adalah dadu. Jika kita melempar dadu, ada 6 kemungkinan, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 kemungkinan hasil. Kita bisa menghitung probabilitas masing-masing angka untuk keluar, yaitu 1:6. Yang ketiga, ketidakpastian subjektif. Ketidakpastian subjektif mengandung pengertian
psikologis, yaitu suasana pemikiran yang diliputi keraguan atau kesadaran akan kurangnya pengetahuan mengenai hasil dari suatu peristiwa. Ketidakpastian demikian disebut ketidakpastian subjektif, yaitu penilaian individu berdasarkan atas perilaku, pengalaman, dan pengetahuan terhadap situasi yang objektif. Contoh adalah kecelakaan mobil. Identifikasi hasil dan probabilitas atau kemungkinan yang berkaitan dengan kecelakaan mobil lebih sulit dilakukan. Jika kita pergi keluar dengan mobil, berapa besar probabilitas kita mengalami kecelakaan mobil? Dan jika terjadi kecelakaan, kerusakan atau kerugian yang bagaimana akan kita dapatkan? Tidak mudah untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang keempat, yaitu ketidakpastian sangat tidak pasti. Ketidakpastian yang sangat tidak pasti adalah ketidakpastian yang jelas-jelas sulit untuk memprediksi atau mengidentifikasi hasil dari suatu peristiwa. Contoh, eksplorasi angkasa. Kita tidak tahu apa hasil yang akan diperoleh dari eksplorasi angkasa. Apakah akan bertemu dengan makhluk asing atau alien? Ataukah menemukan planet yang mirip dengan bumi? Atau apa yang akan kita temukan? Sangat sulit memprediksi dan mengidentifikasi hasil yang barangkali bisa diperoleh dari eksplorasi angkasa seperti itu. Tentu saja juga akan sulit menentukan probabilitas untuk masing-masing kemungkinan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mataria Safani, NIM 54. Di sini saya akan membahas tentang langkah-langkah pengambilan keputusan. Nah, pembuatan keputusan manajerial merupakan suatu proses identifikasi masalah dan kesempatan memecahkannya. Pengambilan keputusan yang baik merupakan bagian vital dari manajemen yang baik, karena keputusan-keputusan yang menentukan bagaimana suatu cara organisasi menyelesaikan masalah, mengalokasikan sumber daya, dan meraih sasarannya. Nah, dengan demikian setiap manajer harus menajamkan keterampilan dan membuat keputusan, karena pertumbuhan, kemakmuran, atau kegagalan suatu perusahaan merupakan hasil dari keputusan yang dibuat oleh manajer. Nah, setiap keputusan manajerial yang diambil merupakan hasil dari pencarian yang sedemikian rupa dalam mengatasi kendala-kendala dan memperhitungkan risiko-risiko yang disebabkan ketidaksempurnaan informasi. Keputusan akan diambil setelah solusi optimal sudah diperoleh yang dianggap memberikan hasil yang paling konsisten dalam upaya pencapaian tujuan. Langkah-langkah pengambilan keputusannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan dan masalah. Nah, tujuan dapat berupa memaksimumkan nilai perusahaan, meminimumkan biaya, dan sebagainya. Yang kedua yaitu mengidentifikasi alternatif penyelesaian masalah. Nah, alternatif penyelesaian masalah bisa saja keluar dari intuisi dan pengalaman serta keterampilan para pengambil keputusan dalam menggunakan teori dan prinsip-prinsip. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi kemungkinan kejadian untuk variabel-variabel tidak terkendali. Hal ini dilakukan pada variabel tidak terkendali yang pada umumnya berupa variabel yang mempengaruhi permintaan atau mempengaruhi biaya. Yang keempat yaitu mengevaluasi setiap alternatif penyelesaian masalah. Nah, pada tahap ini dilakukan dengan menggunakan pengetahuan yang kita miliki, terutama pengetahuan tentang hubungan antar variabel. Yang terakhir yaitu pengambilan keputusan.